Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in wa la umuri dini waddin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabbihi ajmain. Yang saya hormati Pak dosen selaku pembimbing, Pak Arif Saifuddin, dan teman-teman seperjuangan yang saya rindukan. Bagaimana kabarnya teman-teman? Semoga kita tetap dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin. Di sini kami dari kelompok 7 akan menjelaskan yaitu tentang jenis dan model pengembangan kurikulum. Yang pertama akan disampaikan oleh rekan saya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jenis pengembangan kurikulum PAI ada 4 jenis. Yang pertama, separated kurikulum. Separated kurikulum adalah mata pelajaran kurikulum yang terpisah antara satu mata pelajaran dengan mata pelajaran lainnya. Contohnya, dalam pelajaran bahasa Arab terdapat cabang ilmu seperti shorof, nahwu, dan khat maupun imla yang diajarkan secara berbeda dan dalam waktu yang berbeda pula. Yang kedua adalah korelasi kurikulum, yaitu kurikulum mata pelajaran yang dihubungkan antara satu mata pelajaran dengan mata pelajaran lainnya. Contohnya, ketika belajar sholat, maka dapat dihubungkan dengan mata pelajaran Al-Quran maupun Al-Hadis. Yang ketiga, board field kurikulum, yaitu menghapuskan batas-batas dan menyatukan pelajaran secara erat. Contoh dari board field kurikulum adalah matematika yang merupakan peleburan dari aljabar maupun statistika. Yang keempat adalah integrasi kurikulum, yaitu mengintegrasikan pelajaran dari berbagai macam pelajaran. Maksudnya, kurikulum pelaksanaannya disusun secara menyeluruh untuk membahas suatu pokok masalah tertentu. Contoh, dalam pelajaran bahasa Indonesia dan agama itu terdapat perilaku terpuji. Nah, dalam perilaku terpuji agama maupun bahasa Indonesia itu ada konsep perilaku dan keterampilan yang sama konsepnya. Terima kasih atas penyampaiannya. Selanjutnya akan disampaikan oleh teman saya. Kurikulum yang ada pada PAI. Oke, yang pertama ada administratif model. Nah, model ini adalah model yang paling lama berdiri, juga model yang paling banyak dikenal. Nah, dinamakan model ini karena inisiatif dan gagasan itu berasal dari administrator pendidikan yang dilaksanakan berbasis pada prosedur administrasi. Nah, anggotanya itu siapa saja? Yang pertama ada ahli ilmu, ahli kurikulum, dan juga ahli pendidikan. Ditambah lagi tokoh-tokoh yang kompeten pada bidang perusahaan. Lalu tugasnya itu apa saja? Yang pertama yaitu merumuskan tujuan-tujuan, yang kedua itu merumuskan landasan-landasan, yang ketiga yaitu merumuskan kebijakan-kebijakan, yang terakhir ada menciptakan strategi pengembangan kurikulum. Nah, pada intinya model kurikulum ini bersifat sentralistik, di mana hierarki kedudukan itu berasal dari atas, yaitu pemerintah pusat yang diselenggarakan oleh sekolah dan guru-guru berdasarkan pada teknik yang telah ditetapkan dari pemerintah pusat tersebut. Oke, yang kedua ada the grassroots model, di mana model ini itu kebalikan dari model yang pertama. Kalau model yang pertama tadi itu kan bersifat sentralistik. Nah, kalau model yang kedua ini bersifat desentralistik, di mana hierarki kedudukan itu berasal dari bawah, yaitu dari guru dan juga sekolah-sekolah. Nah, caranya itu gimana? Nah, guru tersebut menyusun pengembangan kurikulum dan juga pelaksananya. Jadi, selain perencana juga sebagai pelaksananya. Nah, yang terakhir ada Become System. Nah, Become System ini dinamakan ini karena dicetuskan oleh bapak kurikulum yang bernama Become. Menurutnya ada 5 hal penting yang harus diperhatikan. Yang pertama ada cakupan wilayah pengembangan kurikulum. Yang kedua ada tim personalia. Nah, tim personalia itu siapa saja? Yang pertama, ahli pendidikan yang berasal dari pusat. Yang kedua, ahli pendidikan dari perguruan tinggi. Yang ketiga yaitu ahli profesional. Yang keempat yaitu ahli profesional lain dan tokoh masyarakat. Yang ketiga ada organisasi yang bertugas sebagai penyusun tujuan umum dan tujuan khusus. Yang keempat ada implementasi kurikulum, di mana implementasi kurikulum ini berdasarkan pada satu, kesiapan guru, kesiapan peserta didik, sarana dan prasarana yang ada, dan juga fasilitas yang memadai di sekolah tersebut. Oke, yang terakhir ada evaluasi
evaluasi kurikulum. Nah, evaluasi kurikulum ini yang pertama yang harus dievaluasi itu apa saja? Yaitu ada evaluasi pelaksana kurikulum, yang kedua ada evaluasi desain kurikulum, yang ketiga ada evaluasi hasil kurikulum, dan yang keempat ada evaluasi keseluruhan sistem kurikulum. Selanjutnya yaitu mengetahui implementasi pengembangan kurikulum PAI. Jadi, kurikulum tingkat satuan pendidikan adalah kurikulum operasional yang disusun dan dilaksanakan oleh masing-masing satuan pendidikan. Jadi, satuan pendidikan yang dimaksud di sini itu adalah sekolah dan lembaga pendidikan. KTSP muncul mengikuti adanya pelaksanaan otonomi daerah, di mana daerah mempunyai kewenangan dalam memperbaikkan dan pengembangan daerahnya masing-masing agar hidup untuk masyarakat daerah tersebut. Di antara otonomi yang lebih besar diberikan kepada sekolah madrasah adalah menyangkut pengembangan kurikulum yang kemudian disebut dengan KTSP. Sebagai sebuah konsep sekaligus sebuah program, KTSP memiliki karakteristik sebagai berikut. Yang pertama yaitu KTSP lebih menekankan pada aspek pencapaian kompetensi peserta didik secara individu maupun klasik. Yang kedua yaitu KTSP berorientasi pada hasil belajar dan keberagaman. Yang ketiga yaitu penyampaian dalam pembelajaran menggunakan pendekatan dan metode yang bervariasi. Yang keempat yaitu sumber belajar bukan hanya guru tetapi sumber belajar lainnya memenuhi unsur edukatif. Yang terakhir yaitu penilaian menekankan pada proses dan hasil. Yang selanjutnya yaitu penilaian menekankan pada proses dan hasil belajar dengan upaya penguasaan dan pencapaian suatu kompetensi. Yang selanjutnya yaitu implementasi penetapan pembahasan KTSP pada zaman pendidikan. Tingkat dasar dan menengah memperhatikan panduan penyusunan KTSP oleh BNPS. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2013, KTSP disusun. Kita harus mempertimbangkan dua hal sebagai berikut. Yang pertama yaitu pengembangan mengacu pada standar nasional pendidikan untuk mewujudkan tujuan pendidikan nasional. Yang kedua yaitu kurikulum pada semua jenjang dan jenis pendidikan dikembangkan dengan mempertimbangkan prinsip diferensiasi sesuai dengan satuan pendidikan, potensi daerah, dan peserta didik. Selain itu, penyusunan KTSP juga memperhatikan pertimbangan karakteristik serta kebutuhan masing-masing satuan pendidikan. Jadi berdasarkan hasil tersebut, maka KTSP dikembangkan sesuai dengan landasan kondisi satuan pendidikan, potensi dan karakteristik daerah, serta sosial budaya masyarakat setempat dan karakteristik peserta didik. Adanya KTSP merupakan paradigma baru dalam manajemen atau pengelolaan kurikulum pendidikan di Indonesia yang memberikan keleluasan kepada masing-masing satuan pendidikan dengan memberikan otonomi yang luas dengan melibatkan masyarakat dalam rangka mengaktifkan proses pembelajaran pada satuan pendidikan. Otonomi ini diberikan agar satuan pendidikan memiliki kekuasaan dalam pengelolaan sumber daya dan sumber dana serta sumber belajar yang dimilikinya dengan mengalokasinya sesuai dengan karakteristik dan kebutuhan suatu pendidikan serta lengkap terhadap kebutuhan masyarakat setempat. Dari pemaparan implementasi di atas, maka KTSP dapat diartikan yaitu pada satuan pendidikan akan sangat memiliki makna dalam proses pembelajaran jika dalam penyusunannya memperhatikan karakteristik dan kebutuhan masyarakat madrasah, juga melibatkan masyarakat. Mungkin itu dari kelompok kami. Apabila ada kurang lebihnya, kami mohon maaf. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.